Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan melanjutkan dari materi yang sebelumnya sudah saya sampaikan. Kalau di pertemuan-pertemuan sebelumnya saya sudah menyampaikan terkait konsep dari sebuah pelayanan kesehatan, kemudian saya juga sudah menyampaikan terkait konsep dari pelayanan yang khususnya adalah di bagian rekam medis. Kemudian saya juga sudah menyampaikan terkait standar waktu gitu ya, standar waktu dari pelayanan khususnya adalah bagian rekam medis. Nah, hari ini saya akan berbicara terkait bagaimana sih sebenarnya penggunaan metode dari metode Fishbone ataupun metode tulang ikan. Karena sebenarnya metode Fishbone ini adalah sebuah metode atau salah satu metode yang memang sangat yang sangat familiar ataupun sangat user friendly, yang digunakan untuk menganalisis dari akar sebuah masalah gitu ya. Jadi ini adalah hanya salah satu saja metode yang digunakan untuk menganalisis ataupun mengidentifikasi akar sebuah masalah. Selain nanti mungkin besok kita akan berbicara juga metode-metode yang lainnya, misalnya metode PDCA ataupun metode ataupun metode akar masalah gitu ya, atau bahasanya itu adalah pohon masalah gitu ya. Itu kan itu adalah metode-metode yang memang biasa digunakan untuk menganalisis sebuah akar masalah. Nah, untuk diagram untuk yang diagram tulang ikan sendiri atau sering disebut dengan fishbone, itu karena bentuknya seperti tulang ikan ya, sering juga disebut sebagai cause and effect, sebuah diagram ataupun Ishikawa diagram. Mengapa di sini disebut atau bahasa lain dari fishbone itu adalah Ishikawa diagram? Hal tersebut disebabkan karena yang menemukan metode tulang ikan atau fishbone ini adalah bernama Dr. Kaoru Ishikawa, sehingga di situ untuk mengenang jasa beliau, kemudian nama lain dari fishbone ataupun tulang ikan itu disematkan nama beliau, yaitu Ishikawa diagram ya. Nah, untuk Kaori Ishikawa itu sendiri itu adalah seorang ahli gitu ya di dalam pengendalian kualitas ya, yang dia sendiri berasal dari Jepang sebagai satu dari 7 alat kualitas yang basic ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa yang namanya fishbone ini adalah hanya satu dari sekian banyak alat untuk menilai mutu atau untuk mencari akar masalah sebuah problem gitu ya. Kemudian diagram fishbone itu sendiri digunakan ketika ingin mengidentifikasi kemungkinan penyebab masalah. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa metode fishbone ini adalah sebuah metode ataupun sebuah alat yang biasanya digunakan untuk mengetahui akar penyebab suatu masalah. Walaupun sebenarnya pada saat kita melakukan menganalisis sebuah akar penyebab masalah, tentunya kita harus mengkategorikan dari masing-masing penyebab masalah tersebut. Nanti akan saya sampaikan sebenarnya untuk yang diagram fishbone itu seperti apa. Kemudian manfaat dari fishbone itu sendiri adalah dapat menolong untuk menemukan akar penyebab masalah secara user friendly yang tadi sudah saya sampaikan. Karena kalau misalnya untuk yang diagram fishbone ini adalah diagram yang paling sering gitu ya, yang paling mudah untuk kita gunakan untuk menganalisis sebuah akar masalah ya, seperti itu. Walaupun nanti juga ada metode-metode yang lainnya. Nah, ini adalah definisi dari fishbone itu sendiri. Nah, fishbone itu sendiri apa? Fishbone itu sendiri adalah alat untuk menggambarkan penyebab-penyebab suatu masalah secara rinci.
Jadi nanti kalau misalnya fishbone, karena di sini ya fishbone itu kan bisa kita artikan adalah tulang ikan. Kalau misalnya kita analogikan ketika kita berbicara masalah tulang ikan, itu ada beberapa bagian. Yang pertama itu ada bagian kepalanya, kemudian ada bagian badannya, kemudian ada bagian duri-durinya. Nah, yang duri-durinya itulah yang nantinya akan menggambarkan suatu masalah. Nah, masalah utamanya ada di mana? Masalah utamanya itu ada di bagian kepalanya. Jadi masalah utamanya di bagian kepala, kemudian bagian badan dan juga duri-durinya itu akan menunjukkan dari akar-akar penyebab masalah sehingga memunculkan masalah utama tadi. Kemudian untuk diagram fishbone itu sendiri akan mengidentifikasi berbagai sebab potensial dari satu efek atau masalah, ya, dan menganalisis masalah tersebut melalui sesi brainstorming. Jadi ketika kita sudah menemukan akar utama dari masalah, gitu ya, atau masalah utama, bukan akar masalah, ya, kita sudah mengetahui masalah utamanya, kemudian untuk bisa kita mengetahui, gitu ya, akar penyebab masalahnya, ya tentunya kita harus melakukan semacam sesi brainstorming, ya. Artinya di situ adalah yang mengetahui atau bahasanya gini, kita mengumpulkan orang-orang yang memang mempunyai keterkaitan sama sebuah masalah yang muncul itu. Kemudian kita berdiskusi, melakukan brainstorming, sehingga di situ nanti akan memunculkan banyak sekali masalah-masalah yang pada akhirnya, gitu ya, yang pada akhirnya menyebabkan masalah utama tadi. Kemudian masalah akan dipecah menjadi sejumlah kategori yang berkaitan mencakup manusia, material, mesin, kemudian prosedur, kebijakan, dan lain sebagainya. Sebenarnya untuk kategori di dalam diagram fishbone ini sendiri memang nggak bisa kita itu batasi, gitu ya. Mungkin kalau di sini itu hanya ada sekitar 6, ya, hanya ada 5 malahan kalau di sini. Akan tapi kalau misalnya ada kategori yang lain yang ada di lapangan kita, gitu ya, dan itu nggak masuk di sini, gitu ya, itu bisa kita tambahkan. Misalnya di sini kategorinya hanya ada manusia, material, mesin, kemudian prosedur, kebijakan, gitu ya. Akan tetapi mungkin di situ, gitu ya, di lapangan kalian menemukan sebenarnya yang menjadi permasalahannya itu nggak hanya manusia, material, mesin, prosedur, dan juga kebijakannya saja, akan tetapi mungkin dari segi metodenya, sistemnya, gitu ya, itu bisa kita masukkan menjadi satu kategori di dalam kita membuat sebuah diagram fishbone. Nah, ini adalah contoh kasus, ya. Ini adalah contoh kasus. Di sini saya mengambil 2 contoh, ya. Untuk contoh yang pertama itu adalah hasil monitoring indikator mutu pelayanan pendaftaran pada periode tertentu itu ditemukan masih di bawah standar. Artinya di situ adalah layanan pendaftarannya pada periode tertentu masih belum sesuai dengan standar yang memang berlaku di fasilitas pelayanan kesehatan. Dari hasil brainstorming dan juga evaluasi itu ditemukan masalahnya adalah proses pendaftaran pasien itu tidak sesuai standar prosedur operasional yang sudah ditetapkan. Ya, jadi biasanya ketika di sebuah fasilitas pelayanan kesehatan, di situ ada bagian pendaftaran, untuk menjaga mutu dari pelayanan pendaftaran itu kan ya kita harus mempunyai SPO, minimal SPO ataupun kebijakan-kebijakan yang lain. Di mana SPO itu digunakan sebagai langkah pijakan kita untuk memberikan layanan kepada seorang pasien. Nah, tentunya ada bagian khusus, misalnya ada gugus kendali mutu yang fungsinya di sini adalah untuk memonitoring apakah layanan yang diberikan oleh petugas bagian pendaftaran itu sudah sesuai dengan SPO ataupun standar yang memang berlaku di fasilitas pelayanan kesehatan tersebut. Nah, di dalam contoh kasus ini, gitu ya, dari hasil brainstorming itu ternyata diketahui bahwa untuk layanan yang ada di bagian pendaftaran itu masih belum sesuai dengan SPO yang ada, gitu ya. Hal itu disebabkan karena apa? Ya, ini
Ini adalah hasil dari brainstorming dan juga evaluasi. Faktor-faktor penyebab SPO itu tidak bisa dilaksanakan itu adalah dari segi manusianya. Mungkin bisa dari segi manusianya, mungkin SPO-nya sudah ada, akan tetapi dari segi SDM-nya sendiri itu nggak mau mengikuti sesuai dengan prosedur yang ada di SPO itu. Kemudian sistem, prosedur dan juga sarana prasarana juga itu bisa mengakibatkan SPO yang sudah ada, SPO yang sudah dibuat itu nggak bisa dilaksanakan atau memang sama sekali belum terlaksana atau malah tidak terlaksana. Selanjutnya ini adalah contoh yang kedua. Ya, pada contoh ini Anda telah melakukan monitoring indikator mutu sebuah pelayanan untuk distribusi rekam medis ya kurang dari 5 menit ya dengan standar pencapaian itu adalah 80%. Apabila kita melihat gitu ya di sini untuk layanan distribusi rekam medis gitu ya, ini mereka mempunyai standar itu adalah harus kurang dari 5 menit dan sudah mencapai 80%. Sebenarnya sudah baik gitu ya, sudah mencapai 80%. Akan tetapi yang menjadi permasalahannya di sini harusnya itu nggak hanya 80%, harusnya itu adalah 100%. Sehingga di situ masih ada sekitar 20% yang menyatakan bahwa layanan distribusi rekam medis itu masih belum sesuai waktunya gitu ya, sehingga di situ dilakukanlah semacam evaluasi dan juga brainstorming. Kemudian diketahui ya beberapa kategori penyebab keterlambatan distribusi rekam medis itu adalah dari segi aspek manusianya. Memang kalau misalnya kita berbicara distribusi rekam medis ini adalah sebuah pekerjaan yang gampang-gampang susah gitu ya. Ketika sebuah SDM ataupun sebuah petugas itu sudah bekerja secara maksimal kemudian fokusnya mulai menurun, itu bisa berbahaya. Ya, bisa saja untuk distribusi rekam medisnya itu bisa lebih dari 5 menit. Kemudian apakah ada prosedurnya ketika petugas bagian distribusi itu mengantarkan berkas rekam medisnya, itu juga. Kemudian sarana prasarananya apakah sudah ada atau sudah tercukupi untuk mengantarkan ataupun mendistribusikan berkas rekam medis sehingga standar yang memang berlaku yang dalam hal ini adalah 5 menit itu bisa tercapai atau enggak. Ya, ini adalah langkah-langkah metode apabila kita menggunakan fishbone. Yang pertama adalah menyepakati pernyataan masalah. Sebenarnya ketika kita akan menggunakan metode fishbone itu kita nggak bisa serta-merta langsung menyepakati pernyataan masalah ini. Masih ada tahapan-tahapan yang lainnya sebelum kita menggunakan metode fishbone ini. Ya, tahapannya apa? Ya, tahapannya itu adalah kita harus mengumpulkan. Misalnya gini, saudara-saudara ataupun bapak ibu di sini akan menganalisis gitu ya, untuk permasalahan yang ada di bagian pendaftaran. Nah, tentunya kita tidak bisa serta-merta mengambil semua permasalahan kemudian kita analisis secara bersamaan. Tentunya harus ada seperti mungkin untuk kata-katanya itu adalah skala prioritas yang harus kita gunakan untuk menentukan masalah yang mana yang akan kita lakukan analisis terlebih dahulu. Nah, untuk langkahnya sebelum menyepakati ini tentunya kita harus melihat ya masalah-masalah apa yang ada di unit bagian pendaftaran misalnya. Ya, ketika kita akan mengambil ataupun menganalisis masalah yang ada di unit pendaftaran, ya tentunya kita harus menganalisisnya terlebih dahulu gitu ya. Semua masalahnya yang ada di bagian pendaftaran. Nah, dari semua masalah itu kemudian kita kerucutkan menjadi beberapa ya permasalahan utama. Ya, dari beberapa misalnya gini, misalnya kita sudah menemukan ada 10 masalah yang ada di bagian pendaftaran. Dari 10 permasalahan itu kemudian kita kerucutkan menjadi misalnya 4. Ya, 4 masalah utamanya. Dari 4 masalah itu kemudian kita kerucutkan lagi menjadi 1 masalah utama. Ya, masalah utama, masalah yang paling urgensi, masalah yang paling seriousness gitu ya. Dan juga masalah yang paling growth. Artinya di situ adalah masalah yang memang harus saat itu juga kita analisis dan juga kita pecahkan. Tentunya untuk kita
mengerucutkan tadi dari 10 menjadi 4 menjadi 1, kita harus mempunyai instrumen yaitu skala prioritas ya. 10 menjadi 4 ya, skala prioritasnya berarti 4 masalah itu tadi ya. 4 menjadi 1 itu kita harus menerapkan skala prioritas juga ya, seperti itu. Kemudian sesudah kita mendapatkan satu permasalahan utama ya, itulah yang dinamakan menyepakati sebuah masalah utama yang ada di sini. Yang pertama adalah sepakatilah sebuah permasalahan. Ini tadi sudah. Kemudian kita harus menuliskan masalah tersebut di sebelah yang paling kanan. Jadi masalah utamanya kita letakkan di bagian paling kanan. Ini adalah diagram Fishbone-nya ya. Jadi masalahnya itu ada di bagian problem ini. Masalah utamanya yang dari 10 kemudian 4 menjadi 1. Nah, 1 itu adalah masalah utama. Nah, masalah utamanya ini adalah kita letakkan di bagian problem atau bagian kepala ikannya ini. Ya. Gitu. Kemudian sesudah itu ya, gambarkan sebuah kotak mengelilingi tulisan pernyataan untuk menyatakan bahwa itu adalah yang menjadi masalah utamanya. Ya, jadi untuk yang bagian ini, yang bagian problem ini, sesudah kita menuliskan masalah utamanya, kemudian kita beri semacam kotak untuk menunjukkan bahwa ini adalah masalah utamanya dan ini adalah sebagai atau yang menjadi kepala ikannya ya, gitu ya. Kemudian masalah yang akan dianalisis kemudian diletakkan di sebelah kanan sebagai kepala tulang ikan. Ini yang saya sampaikan tadi. Jadi yang namanya masalah utama diletakkan di bagian kepala ikan ya. Kemudian sesudah itu ditulis di situ, kemudian harus kita berikan semacam kotak ataupun sebuah garis untuk membatasi untuk menunjukkan bahwa itu adalah sebuah masalah utamanya. Kemudian identifikasi kategorinya ya, kategori-kategori yang memang memungkinkan sebuah masalah itu bisa terjadi apa gitu ya. Nah, di sini ada 6. Ada mesin, method, material, manpower, ada measurement, kemudian ada milieu. Sebenarnya nggak hanya 6 ini saja, akan tetapi mungkin bisa lebih dari 6. Akan tetapi dari 6 ini, apakah harus kita gunakan semuanya untuk mengidentifikasi sebuah permasalahan utama? Enggak. Nah, di sini kategori di atas hanya sebagai saran. Ya, hanya sebagai saran saja, dapat menggunakan kategori yang lain yang dapat membantu mengatur gagasan-gagasan ya. Kemudian jumlah kategori ini biasanya sekitar 4 sampai 6 kategori. Nah, untuk yang kategorinya ini kan ada 6. Apakah akan digunakan seluruhnya? Ya, itu enggak. Ini bisa digunakan seluruhnya ataupun enggak. Misalnya yang akan kita gunakan hanya 4 saja atau hanya 3 saja, itu enggak apa-apa. Ataupun akan menggunakan kategori-kategori yang lain yang enggak ada di sini. Apakah bisa? Itu bisa. Ya, itu boleh gitu ya. Kemudian yang pertama adalah menemukan sebab-sebab potensial gitu dengan cara melakukan brainstorming. Setiap kegiatan mempunyai sebab-sebab yang perlu diuraikan melalui sesi brainstorming. Kemudian saat sebab-sebab dikemukakan, tentukan bersama-sama di mana sebab tersebut harus tempatkan ya. Maksudnya di sini adalah harus masuk di dalam kategori yang mana, apakah demand, money, material, mesin atau yang lainnya. Kemudian sebab-sebab itu ditulis di dalam garis horizontal ya, sebagai banyak tulang ya. Kemudian pertanyakan kembali mengapa sebab itu muncul. Kemudian satu sebab dapat ditulis di beberapa tempat jika sebab tersebut berhubungan dengan beberapa kategori. Intinya di sini adalah gitu ya. Ini adalah menjadi kepala ikannya. Kepala ikannya di sini adalah menunjukkan masalahnya. Di sini kita menunjukkan
menuliskan masalah utamanya, kemudian kita berikan semacam garisnya atau semacam kotaknya. Kemudian di sini ada badannya, ini adalah badan ikannya ya. Kemudian ini adalah kategorinya. Dari masalah ini kemudian kita buat kategori-kategori ini. Ini untuk yang kategori-kategori ini itu bisa hanya digunakan 4, bisa hanya digunakan 3, 5, 6 atau lebih dari itu. Ya gitu ya, sesuai dengan kebutuhan ataupun permasalahan yang ditemukan di lapangan. Akan tetapi ya, dari masing-masing kategori ini tadi itu nanti ada semacam duri-duri kecil. Ya, duri-duri kecil itu adalah ini. Ya, ini adalah duri-duri kecil. Nah, duri-duri kecil ini semuanya mengarah ke satu kategori. Misalnya adalah material. Ya, ini ada duri-duri kecil yang ini untuk anak panahnya mesti mengarah masuk ke arah dalam ya ini ya. Ya, metode juga sama ya. Ini untuk duri-duri kecilnya ini masuk ke arah dalam. Nah, fungsi duri-duri kecil ini apa? Fungsi dari duri-duri kecil ini adalah permasalahan-permasalahan yang lebih spesifik yang bisa menyebabkan munculnya masalah utama tadi. Ya, di sini. Ya. Itu ini yang nomor 2 adalah mengkaji dan juga menyepakati sebab-sebab yang paling mungkin. Setelah setiap kategori diisi, carilah sebab yang paling mungkin di antara semua sebab-sebab dan sub-subnya. Jika ada sebab-sebab yang muncul pada lebih dari satu kategori, kemungkinan merupakan petunjuk sebab yang paling mungkin. Kemudian kaji kembali sebab-sebab yang telah didaftarkan. Kemudian pertanyaan mengapa akan membantu sampai pada sebab pokok ya dari permasalahan itu teridentifikasi ya. Masih ya menanyakan mengapa, lingkari sebab yang tampaknya paling memungkinkan. Setelah identifikasi masalah itu selesai, kemudian ditentukan skala prioritas masalah dan rencana tindak lanjut untuk perbaikan. Nah, dari sini tadi sudah saya sampaikan gitu ya, bahwa ini adalah bagian kategorinya, ini adalah masalah utamanya, ini adalah masalah-masalah kecil ya, masalah-masalah kecil yang nantinya ini ya, dari masalah-masalah kecil ini tadi, sekumpulan masalah-masalah kecil ini tadi yang berasal dari beberapa kategori ini tadi, itu bisa menyebabkan masalah utamanya. Dari sini kita bisa mengetahui, kita bisa menganalisis untuk masalah utama di sini itu bisa disebabkan oleh ini semua ya, dari masing-masing kategori. Sehingga yang paling penting di sini itu adalah kita harus menerapkan ini ya, yang namanya adalah rencana tindak lanjut untuk memperbaiki masalah-masalah ini tadi. Gimana caranya masalah utama ini hilang ya, dengan cara memperbaiki masalah-masalah kecil yang memang menyebabkan gitu ya, yang memang bisa menyebabkan masalah besar ini tadi ya. Rencana tindak lanjutnya bagaimana, langkah yang harus ditetapkan bagaimana ya, itu adalah menjadi PR gitu ya nantinya ya. Dalam gambar di atas, masalah itu diletakkan pada kolom sebelah kanan yang seperti yang saya sampaikan tadi, masalah utamanya sebelah kanan. Kemudian garis horizontal itu ditarik mengarah kepala ikan, menggambarkan tulang ikan utama. Ini tadi adalah tulang ikan utama ini ya. Ya, ini adalah tulang ikan utamanya gitu ya. Kemudian kategori yang menyebabkan masalah itu dapat diletakkan pada bagian bawah dan atas dari tulang ikan ya. Contohnya manusia, metode, material, kebijakan, prosedur dan lain sebagainya. Ya, ini adalah untuk yang kategorinya tadi. Nah, di sini saya mencontohkan ada beberapa hasil penelitian yang memang bisa teman-teman semua baca nantinya kalau misalnya memang tertarik untuk mempelajari terkait analisis Fishbone ini. Nah, di sini saya mengambil ada beberapa hasil penelitian. Yang pertama adalah penelitian yang berjudul analisis faktor penyebab keterlambatan penyediaan berkas rekam medis. Khususnya adalah berkas rekam medis rawat jalan. Jadi di sini masalah utamanya adalah
terjadinya keterlambatan penyediaan berkas rekam medis rawat jalan di RSUP Dr. Suraji Tirtonegoro. Kemudian di sini juga analisisnya menggunakan ini Fishbone. Nah, ini ya. Nah, ini adalah analisisnya ya. Jadi untuk masalah utamanya di sini yaitu keterlambatan penyediaan berkas rekam medis rawat jalan. Ya, yang menyebabkan sehingga terjadinya keterlambatan penyediaan berkas rekam medis rawat jalan itu ada apa saja? Ini ada semua. Ya, ini kategorinya mereka menggunakan hanya 5 ya, hanya man, money, mesin, material dan juga metode saja. Ya, dimana dari masing-masing kategori ini ada masalah-masalah kecil yang apabila ini memang nggak dilakukan semacam tindak lanjut atau tidak dicarikan sebuah jalan keluar, ini bisa menyebabkan masalah utama ini gitu ya. Di sini dari segi manusianya ini adanya ketidakdisiplinan petugas bagian poli ataupun bangsal di dalam mengembalikan berkas rekam medis. Ya, dimana untuk yang duri kecilnya di sini adalah dari segi ya bahwa berkas rekam medisnya itu belum lengkap dan juga ada pemeriksaan lanjutan sehingga di situ berkas rekam medisnya nggak dikembalikan secara tepat waktu oleh petugas bagian poli ya gitu. Padahal kita sudah mempunyai standar gitu, standar waktu untuk pengembalian berkas rekam medis sehingga sampai kepada kembali ke rak filing. Untuk berkas rekam medis rawat jalan itu adalah 1 kali 24 jam, sedangkan untuk yang berkas rekam medis rawat inap itu adalah 2 kali 24 jam berkas rekam medis harus sudah kembali ke rak filing. Kemudian untuk yang lain, masalahnya yang lain itu adalah ketidakdisiplinan petugas di dalam mengambil berkas rekam medis, menghindari kelelahan. Memang untuk bagian filing itu sendiri adalah sebuah pekerjaan yang gampang-gampang susah, akan tetapi di situ membutuhkan sebuah fokus yang sangat tinggi. Apabila fokusnya sudah menurun, itu bisa menyebabkan yang namanya berkas rekam medisnya bisa misfile ya. Misfile itu juga bisa masuk di dalam material. Di situ ada misfile gitu ya. Misfile itu adalah salah letak ataupun malah hilang ya, seperti itu. Nah, ini adalah contoh kasus yang kedua. Ya, ini adalah contoh kasus yang kedua. Nah, di sini saya memunculkan untuk kasusnya ini ada faktor penyebab keterlambatan waktu penyediaan berkas rekam medis rawat jalan di RSUP Panembahan Senopati. Ya, di sini ada kasus utamanya gitu ya, atau permasalahan utamanya itu adalah keterlambatan waktu penyediaan berkas rekam medisnya. Nah, di sini juga menggunakan analisis Fishbone-nya, akan tetapi di sini di bagian kepalanya mungkin supaya lebih menunjukkan bahwa ini adalah menggunakan Fishbone ataupun diagram tulang ikan. Di sini bagian kepalanya ini nggak dibuat dalam bentuk kotak, akan tetapi dalam bentuk segitiga. Nah, di sini mereka hanya menggunakan, atau si peneliti ini hanya menggunakan 3 kategori saja, hanya menggunakan mesin, material dan juga money. Ya, tentunya di situ ada permasalahan-permasalahan yang lebih spesifik yang ada di masing-masing kategori, yang itu apabila tidak dilakukan semacam tindak lanjut itu bisa menyebabkan yang namanya permasalahan utama itu sendiri. Nah, ini adalah yang ketiga. Yang ketiga ini adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh Siti Nadia Ulfa dan juga Lili Wijaya. Ya, di sini mengambil judul terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kelengkapan berkas rekam medis. Ya, di sini ada bahasa kelengkapan rekam medis rawat inap. Ya, di sini menggunakan metodenya atau diagramnya menggunakan Fishbone. Nah, ini memang sedikit berbeda seperti yang di penelitian 1 sama penelitian 2 tadi. Kalau di sini, karena di sini saya mendapatkannya itu adalah artikelnya gitu ya. Di sini akar masalahnya itu dibuat dalam bentuk tabel, mungkin di dalam laporan penelitiannya itu dalam bentuk diagram Fishbone. Akan tetapi untuk artikelnya supaya lebih informatif mungkin dibuat dalam bentuk tabel seperti ini ya. Di sini mereka menggunakan 5
ya, menggunakan 5 kategori, yaitu man, machine, method, material, dan juga money, di mana akar masalah dari masing-masing kategori ini di bagian SDM atau man-nya atau manusianya itu adalah waktu untuk melengkapi rekam medis yang tidak cukup, karena mungkin saking sibuknya, saking banyaknya. Kemudian dari segi mesinnya di sini adalah dalam hal ini adalah kebijakannya, tidak ada sanksi untuk ya tenaga kesehatan yang tidak mengisi lengkap rekam medis. Ya memang ini menjadi sebuah masalah juga ketika berkas rekam medis itu kan harusnya apabila kembali ke rak filing itu harus dalam keadaan lengkap, akan tetapi masih banyak tenaga kesehatan yang memang mempunyai akses ataupun mempunyai hak untuk atau mempunyai kewajiban gitu ya untuk mengisi atau melengkapi berkas rekam medis, itu nggak mereka lakukan atau nggak mereka laksanakan ya, sehingga apabila tidak ada sanksi seperti ini maka untuk mutu gitu ya, mutu dari berkas rekam medis itu mungkin akan sangat susah untuk ditegakkan gitu ya, karena dari segi keterlambatan maksudnya dari segi kelengkapan berkas rekam medisnya gitu ya, itu nanti masih sangat kurang. Kemudian metodenya juga kurangnya sosialisasi SPO, kemudian pelaksanaan pengisian masih belum sesuai SPO, materialnya juga formulir analisis kuantitatif yang digunakan masih belum mencakup komponen analisis kuantitatif rawat inap. Kemudian dari segi pendanaan maninya juga keterbatasan biaya dalam melakukan evaluasi kelengkapan. Jadi memang kalau misalnya kita berbicara masalah bagaimana caranya untuk meningkatkan supaya berkas rekam medis itu ketika kembali ke bagian rekam medis itu bisa dalam keadaan lengkap sama dalam keadaan lengkap gitu ya, khususnya adalah dalam hal ini adalah di bagian rekam medisnya. Nah itu memang harus banyak sekali tantangan ya, tentunya itu sesuai dengan masing-masing kategori yang sudah kita gambarkan di dalam sebuah metode Fishbone itu sendiri. Mungkin itu untuk materi hari ini gitu ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman ataupun Bapak Ibu di sini ada permasalahan ataupun ada yang belum paham ataupun ada sesuatu hal yang memang harus kita diskusikan, monggo silakan untuk ditanyakan supaya nanti kita bisa membuka untuk media diskusinya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini gitu ya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.